Ini jadi renungan buat kita, apalagi yang sudah dewasa, pintar-pintar ketika berkomunikasi dengan orang tua. Itu salah satu kebaikan yang bisa dilakukan, yaitu menyampaikan sesuatu dengan cara yang baik. Selanjutnya apa? Kalau kita punya rizki lebih, kita nafkahin orang tua. Apa hukumnya kalau sudah menikah menafkahi orang tua? Dalam kitab Fathul Qorib disebutkan, andai kata orang tuanya sakit, sudah uzur, tua, dan tidak punya pendapatan lagi, maka anak masih wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya, di samping dia memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Ya, jadi ternyata kepada orang tua masih ada kewajiban. Ini salah satu bentuk bakti kita. Punya uang banyak, kasih ibu, kasih ayah. Ada rizki lebih, berangkatin umroh, berangkatin haji. Seneng gak bu? Seneng, apalagi dari hasil anak sendiri. Anak saya udah sukses nih, begitu ya. Nah itu berbuat baik yang dilakukan tatkala orang tuanya masih hidup. Ada yang kedua, berbuat baik yang dilakukan tatkala orang tuanya sudah meninggal. Apa? Yang pertama, anaknya rajin mendoakan. Idza matta bnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau anak Adam meninggal terputus keseluruhan, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Awaladin solihin yad'ulah, ya. Anak soleh yang mendoakan itu salah satu amal yang tidak terputus. Mau itu anak kandung, mau itu anak adopsi, mau itu anak angkat, ataupun ada yang bilang, ustazah selama hidup ataupun menikah saya nggak punya anak, tapi saya punya murid yang saya ajarkan ilmu. Maka dari murid itu, andai kata dia mendoakan, itu pun yang disebut dengan awaladin solihin yad'ulah. Itulah bentuk bakti kita setelah wafat, mendoakan, kirim Fatihah, bersedekah atas nama orang tua. Kalau orang tua belum haji dibadalin, kalau orang tua belum umroh dibadalin, dan yang paling penting menyambung silaturahim dengan keluarga orang tua ataupun teman-teman dan saudaranya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya lanjut. Hamalatsu ummuhu kurhan wa wada'atsu kurhan ay ala masyaqqatin. Ternyata di samping kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua, ternyata tingkatan yang lebih tinggi adalah berbuat baik kepada ibu. Ini disebutkan dalam hadis yang sering diceritakan, masyhur hadis ini, bahwa ummuka, ibumu. Kenapa kok ibu lebih utama dari ayah? Disebutkan hamalatsu ummuhu kurhan wa wada'atsu kurhan, karena ibu dulu mengandung itu dengan susah payah. Tadi udah disampaikan sama guru kita. Yang namanya orang ngidam, bebannya beda lagi bu ya. Ada orang ngidam selama hamil nggak mau makan nasi. Ada. Ada orang ngidam selama hamil 9 bulan nggak mau lihat muka suami. Bawaannya kesel, sebel. Ada. Ada ya? Ada begitu. Ya pak ya. Ada nggak mau nyium bau suami, ada. Tapi giliran dikasih duit 100.000, mau gitu ya. Ini macam-macam orang ngidam. Jadi dari ngidamnya saja sudah cobaan. Makanannya nggak bisa dimakan keseluruhan, pantang, pilah-pilih dan lain sebagainya. Ketika sudah masuk trimester 2, trimester 3, ada lagi tantangannya. Perut mulai besar, kemana-mana susah, ibarat membawa 2 kelapa yang sedang kita tenteng. Belum lagi gelisahnya, gatalnya, berkeringatnya, nggak bisa tidurnya. Dan setelah dia melahirkan, bebannya beda lagi, ngurusin anaknya yang tiap malam gak berhenti nangis. Pak, masih ingat gak dulu ngurusin anak pak? Masih? Dulu ketika anak bangun tengah malam nangis, bapaknya bangun apa enggak? Ibu-ibu yang jawab. Bu, bentar dulu. Bapaknya bilang iya, ibu enggak. Bapaknya bilang iya, ibunya enggak. Jadi itulah ibu, selain bapak juga banyak kebaikannya. Diantaranya ibu karena mengandung, melahirkan, the struggle of life, berjuang demi hidup ketika melahirkan. Ada yang wafat, maka dia dapat gelar husnul khotimah, syahid, karena melahirkan anak-anaknya. Wa hamluhu wa fisaluhu minar radha salasuna syahron. Disebutkan dalam tafsir ini bahwa masa mengandung menyusui itu jumlahnya 30 bulan. Kita berangkat dari kisah dulu di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Ada perempuan, dia hamil cuma 6 bulan. Ketika itu pengen dirajam, dikasih hukuman sama Utsman bin Affan. Kemudian dihadang oleh Ali bin Abi Thalib. Kata Imam Ali bilang, wahai Khalifah Utsman, ada ayat lain yang mengatakan wal walid